Sekarang, saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa mereka adalah platform berbagi video bernilai miliaran dolar. Dan tentu saja saya tidak perlu memberitahu Anda seberapa sukses mereka. Baiklah, kita semua tahu bahwa mereka besar, dan sudah ada banyak konten yang dibuat tentang mereka. Jadi untuk video ini, saya akan mencoba untuk menghindari berbicara tentang pembuat dan fitur tertentu. Ini cerita yang bagus. YouTube dimulai oleh 3 orang, seorang desainer bernama Chad Hurley dan 2 insinyur bernama Steve Chen dan Jawed Karim. Hebatnya mereka semua berusia 20-an pada saat itu, dan semuanya secara resmi terkait dengan PayPal dan Chad Hurley bahkan salah satu dari 20 karyawan pertama dan saya percaya bahkan memiliki bagian dalam merancang logo asli itu. Tetapi hal yang paling relevan di sini adalah bahwa pada tahun 2002, PayPal dijual ke eBay seharga 1,5 miliar dolar. Karena mereka bertiga sangat terlibat sehingga mereka menghasilkan banyak uang dari kesepakatan itu. Mereka tetap berhubungan dan tetap berteman selama beberapa tahun berikutnya hingga awal 2005, ketika mereka memiliki ide inovatif tentang bagaimana ide awal itu muncul menjadi topik yang diperdebatkan. Atau Hurley dan Chen mengklaim bahwa mereka telah mengambil beberapa video di sebuah pesta makan malam yang Karim bukan bagian dari omong-omong, dan ketika mereka mengirim email foto-foto itu, ukuran file terlalu besar, mereka tidak dapat melakukannya, dan itu membuat mereka berpikir bahwa harus ada cara yang lebih baik untuk berbagi video melalui internet. Sekarang Karim mengklaim bahwa seluruh cerita itu fiksi dan bahwa dialah yang sebenarnya mengemukakan gagasan itu. Pada dasarnya sepanjang tahun sebelumnya, dia memperhatikan betapa sulitnya menemukan video tertentu di internet, terutama kerusakan lemari, pakaian paruh, waktu yang terkenal yang terjadi di Super Bowl sebelumnya, dan cuplikan dari gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia yang menghancurkan pada tahun yang sama. Tetapi dari manapun ide awal itu berasal, mereka semua sepakat bahwa penciptaan dan evolusi situs yang sebenarnya adalah upaya tim. Seperti banyak perusahaan teknologi legendaris lainnya, mereka memulai dari garasi dan membayar banyak tagihan awal mereka menggunakan kartu kredit. Saat mereka pertama kali membuat situs, mereka merasa perlu ada arahan untuk itu seperti alasan khusus bagi orang untuk mengunggah video. Anehnya, arah yang mereka pilih adalah menjadikannya situs kencan. Percaya atau tidak, pengaruh terbesar mereka adalah situs web populer saat itu bernama hotornot.com. Ini seperti twister lidah. Itu adalah tempat di mana orang akan memposting foto diri mereka sendiri dan kemudian pengguna akan memilih seberapa tampan mereka. Kata-kata Jawed Karim. Saya sangat terkesan dengan panas atau tidak, karena itu adalah pertama kalinya seseorang merancang situs web, di mana siapapun dapat mengunggah konten yang dapat dilihat orang lain yang merupakan konsep baru. Karena sampai saat itu, selalu orang yang memiliki situs web yang menyediakan konten itu. Video YouTube resmi pertama diunggah pada tanggal 23 April tahun 2005, menampilkan Jawed Karim sendiri di depan gajah di kebun binatang San Diego. Ini seperti video legendaris pada titik ini dengan cara yang menunjukkan bahwa video tidak harus mewah atau berkualitas tinggi atau bahkan dipikirkan dengan baik untuk memiliki nilai hiburan. Sekitar sebulan kemudian, mereka merilis versi beta mereka ke publik dan itu cukup cepat. Saya pikir itu mengesankan karena mereka bersaing dengan beberapa platform serupa yang sudah ada. Mungkin yang paling menonjol adalah Google Video, tetapi YouTube memiliki cara untuk menonjol dari yang lain dan itu sangat sederhana dan tidak dipoles sehingga di depan non-korporat nyata, jenis bawah tanah merasa untuk itu belum lagi nama ikon dan logo yang membuatnya merasa seperti itu semua tentang Anda di mana Anda dapat menyiarkan diri sendiri. Pada akhir tahun, mereka memiliki beberapa video viral pertama mereka, sebuah iklan Nike yang menampilkan deretan pemain sepak bola Brasil sekarang Jin. Anda melakukan beberapa hal yang mengesankan dengan bola sepak dengan video pertama yang mencapai 1 juta tampilan dan kemudian video musik komedi SNL, Lazy Sunday with Andy Samberg dan Chris Parnell juga mendapat banyak perhatian. Saya bisa saja salah tentang ini, tetapi saya yakin itu adalah video pertama yang pernah saya lihat di YouTube, tetapi beritahu saya jika Anda ingat video pertama Anda. Masalah besar mereka selama ini adalah kekurangan uang yang mengganggu karena mereka menjadi lebih populer. Biaya terus meningkat untuk bandwidth dan server dan puluhan di antaranya karyawan. Sementara itu, hampir tidak ada pendapatan yang masuk. Karena pada tahap itu, mereka jauh lebih peduli dengan pertumbuhan basis pengguna mereka. Mereka merasa bahwa memasang iklan di video akan mengurangi perhatian pemirsa dan membuat mereka kehilangan perasaan bawah tanah yang sangat penting pada saat itu untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan.
Mereka menemukan investor bernama Sequoia Capital, dan mereka menyediakan 11,5 juta dolar. Tapi saya rasa kita semua tahu bahwa momen besar, momen yang mengubah internet selamanya terjadi pada Oktober tahun 2006. Yaitu, ketika Google membayar 1,65 miliar dolar untuk membeli YouTube. Itu adalah akuisisi terbesar mereka hingga saat itu. Tetapi mereka dapat melakukannya tanpa banyak kesulitan, sebagian karena Google telah membayarnya menggunakan saham mereka sendiri yang telah naik sedikit selama beberapa tahun terakhir. Saya pikir sebagian besar akan setuju bahwa ini adalah segalanya berbaris dengan sempurna. Google dan YouTube seperti potongan puzzle yang pas di mana keduanya memiliki apa yang dibutuhkan satu sama lain. Seperti yang saya sebutkan, Google Video, layanan pesaing mereka tidak berjalan dengan baik. Jadi membeli pemimpin pasar adalah cara mereka mengambil kendali. Dan di akhir YouTube, mereka membutuhkan seseorang yang lebih besar yang dapat melindungi mereka dan menjaga semuanya tetap berjalan sambil terus mengembangkan basis pengguna mereka, dan pada akhirnya mencari cara untuk menjadi menguntungkan. Plus, Google memiliki jaringan besar pengiklan yang tersedia penyimpanan data, tim hukum manapun untuk memerangi masalah hak cipta. Saya menyadari bahwa masalah hak cipta tetap menjadi masalah besar di YouTube, tetapi saya pikir kita dapat mengatakan bahwa saat itu mereka jauh lebih memprihatinkan. Ada situs web berbagi musik bernama Napster yang telah ditutup sebagian besar karena masalah hak cipta beberapa tahun sebelumnya, dan banyak orang menyebut YouTube sebagai versi video dari perlindungan yang akan memiliki nasib serupa Mark Cuban, pemilik Dallas Mavericks tim bola basket dan mantan pemilik situs radio internet Broadcast.com. Sangat vokal dalam keprihatinannya, mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang akan membeli YouTube. Saya tidak tahu apakah saya akan sampai sejauh itu, tetapi saya pasti melihat dari mana dia berasal dari membayar 1,65 miliar dolar. Untuk perusahaan yang berusia kurang dari 2 tahun, hampir tidak menghasilkan uang, dan menghadapi masalah hukum besar adalah pertaruhan yang pasti untuk mencoba memerangi masalah hak cipta. Bahkan ada batas waktu 10 menit untuk semua video YouTube yang akan ada selama 4 tahun ke depan, dan Google bahkan menyisihkan 200 juta dolar untuk mengatasi potensi biaya hukum. Untungnya, masalahnya tidak separah yang pernah ditakuti karena banyak pemegang hak cipta yang bekerja dengan YouTube dalam kapasitas dan sistem yang berbeda, memungkinkan mereka untuk menyuarakan keluhan dan mengklaim video. Ini bukan sistem yang sempurna. Saya ingin menjelaskannya, tetapi keadaan menjadi jauh lebih baik daripada yang mereka lakukan dengan Napster. Dan setelah akuisisi besar itu, YouTube mulai menempuh jalur lisensi konten luar untuk ditampilkan di platform pada April tahun 2008. Mereka membuat semua kesepakatan ini dengan studio besar untuk menampilkan konten mereka di YouTube, Netflix, dan Hulu. Baru-baru ini memulai streaming mereka. Layanan, dan ini tampaknya merupakan upaya untuk bersaing dengan mereka. Beberapa tahun kemudian, mereka meluncurkan layanan yang disebut persewaan YouTube di mana Anda dapat menyewa film. Itu jelas merupakan keberangkatan bagi mereka. Dan menurut saya, menarik lebih jauh dari apa yang membuat mereka istimewa di tahun 2011. Mereka membeli produser video yang disebut jaringan baru berikutnya dengan harga sekitar 50 juta dolar. Jelas bukan akuisisi terbesar atau paling berdampak itu sendiri. Tapi itu memang merupakan titik balik bahwa ada langkah besar pertama yang diambil YouTube dari melisensikan konten orang lain dan menuju produksi konten mereka sendiri. Idenya adalah untuk memberikan akses kepada pembuat konten terpilih ke tim produksi sehingga mereka dapat membuat video yang lebih besar dan lebih baik. Dan kemudian di tahun itu, mereka menginvestasikan 100 juta dolar untuk membuat lebih banyak konten orisinal, meskipun sebagian besar dilakukan dengan orang-orang terkenal di luar YouTube, seperti Tony Hawk, misalnya. Maka dari sana, langkah besar berikutnya adalah menggeser reliance lebih jauh ke pembuat konten YouTube yang ada, para YouTuber. Untuk ini, saya berbicara tentang program kemitraan mereka. Setiap kali Anda melihat iklan di YouTube, uang yang dibayarkan pengiklan untuk iklan tersebut biasanya dibagi antara YouTube dan pembuat video tersebut. Ini adalah kemitraan yang berhasil karena pembuat konten menggunakan YouTube untuk mengeluarkan barang-barang mereka dan mendatangkan pengiklan dan YouTube menggunakan pembuatnya, Anda tahu, untuk kreasi mereka. Ini adalah gagasan bahwa jika pembuat konten dibayar untuk apa yang mereka lakukan, mereka akan mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha ke dalamnya dan itu akan menjadi lebih baik dan kemudian itu akan menarik lebih banyak pemirsa. Dan ini adalah siklus yang hebat sebelum Google terlibat. Semua ini tidak ada, pemirsa mungkin akan melihat iklan spanduk sesekali saat menonton video,
Tetapi pendapatan tidak pernah dibagi dengan pencipta pada tahun 2007, hanya beberapa bulan setelah Google mengambil alih. Mereka memperkenalkan program kemitraan dan Anda harus melamarnya. Itu cukup eksklusif dan hanya ada sedikit pendapatan secara keseluruhan, karena itu adalah 1,5 tahun lagi sebelum YouTube mulai menampilkan iklan praputar yang jauh lebih berharga, yang terpaksa Anda tonton sebelum video dimulai pada tahun 2011. YouTube mengatakan bahwa ada ratusan mitra yang menghasilkan 6 angka per tahun yang berarti mungkin bagi sekelompok orang terpilih untuk berkarir darinya. Tetapi tahun berikutnya sebagai bagian dari dorongan mereka terhadap konten asli, mereka membuka gerbang mereka memperluas program kemitraan pada dasarnya untuk semua orang 5 tahun kemudian. Sekali lagi, sebagian besar karena masalah hak cipta, mereka mempersempitnya ke tempat Anda perlu memiliki 10.000 tampilan untuk memenuhi syarat untuk itu yang sejak itu telah diubah seiring bertambahnya jumlah penonton. Semakin banyak pembuat konten yang bergabung dan membuat video, lalu semakin banyak pengiklan bergabung dan beriklan di video tersebut. Ini adalah siklus yang terus berkembang, ditunjukkan oleh fakta bahwa pendapatan iklan YouTube telah meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 2017. Sebenarnya tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada Google lainnya pada akhir tahun 2021. YouTube menyumbang lebih dari 11% dari totalnya pendapatan. Dan itu bahkan belum termasuk pendapatan langganan YouTube.